Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabdamu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah. Dan takkan ada yang mustahil bagimu." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kegagalan para murid dalam menyembuhkan si sakit ayan menjadi sebuah persoalan besar. Ketika orang tua dari anak yang sakit menemui Yesus, sang ayah menceritakan persoalannya, bahwa dia sebenarnya sudah membawa anaknya yang sakit kepada para murid. Hasilnya kosong, para murid gagal. Harapan satu-satunya dan terakhir hanya Yesus. Maka ayah anak itu menemui Yesus dan berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Ini berarti kondisi anak itu sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditolong, bisa jadi anak itu tidak akan selamat. Apalagi anak yang sakit itu seorang anak laki-laki yang bagi orang Israel sangat berharga. Saudara-saudariku yang terkasih, kenyataan bahwa para murid tidak bisa menyembuhkan anak yang sakit ayan membuat Yesus menjadi sedih dan kecewa. Kesedihan dan kekecewaan Yesus terungkap
dari kata-kata yang Yesus sampaikan. Hai kamu, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Perkataan Yesus ini mengandung makna bahwa para murid tidak boleh mengandalkan Yesus terus-menerus, sebab Yesus hidup hanya sesaat. Selain itu, Yesus sebenarnya sudah melatih dan sudah mendidik para rasul untuk menghadapi berbagai persoalan, termasuk menyembuhkan orang sakit dan yang kerasukan setan. Dan setelah peristiwa itu terjadi, para murid bertanya kepada Yesus, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus pun menjawab, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Para murid kurang percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, kepercayaan adalah intisari dari iman. Kepercayaan merupakan hasil hubungan mendalam antara manusia dengan Allah. Hubungan itu dibangun dan ditumbuh kembangkan secara perlahan-lahan. Ibarat memiliki teman baru, kita tidak mungkin langsung percaya. Kita akan percaya jika kita mulai hidup bersama atau memiliki pertemuan khusus yang teratur dengan orang yang baru kita kenal itu. Dari pertemuan-pertemuan tersebut, kita akan mengenal lebih dalam. Lalu akan muncul penilaian, apakah orang yang baru itu dapat kita percayai atau tidak. Jika kita mulai percaya, maka kita bisa mengandalkan orang itu. Tetapi jika tidak, maka kita tidak mungkin mengandalkan orang tersebut. Saudara-saudariku yang terkasih, dan hal yang sama terjadi dengan iman kita. Kita akan percaya kepada Allah jika kita mempunyai waktu yang khusus melalui doa, membaca kitab suci, atau pendalaman iman. Kita akan semakin percaya kepada Allah dan tidak perlu takut menghadapi berbagai macam persoalan hidup kalau kita tinggal bersama dan hidup bersama dengan Allah. Apakah kita sudah belajar percaya kepada Allah, bahwa kita sudah diberi kekuatan dan diberi kuasa untuk menyalurkan kasih dan berkat Allah? Tuhan Yesus Kristus, Engkau sedih melihat kami dan para pengikut-Mu yang kurang percaya terhadap kuasa dan kasih-Mu yang ada di dalam diri kami masing-masing. Semoga kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami untuk berani menghadapi berbagai macam masalah dan juga persoalan hidup dan juga sesama kami. Tuhan, tambahkanlah selalu iman kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya.
Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.